warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam untuk semuanya yang sedang menonton. Video ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Bapak Mahdin Rohmatillah, Sarjana Teknik, Magister Teknik, Master of Science, dan Doctor of Philosophy. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan gagasan mengenai sistem pertanian cerdas rendah biaya berbasis IoT dan AI untuk petani kecil. Sebuah inovasi yang kami rancang untuk menjawab tantangan nyata di dunia pertanian Indonesia. Adapun anggota kelompok 4 yaitu saya, Ica Ariadnasari, Revira Gania Laksita, Muhammad Bramantio, Atayla Yumna Harahap, dan juga Gabrielia Kristi Septiani. Saat ini, mayoritas petani kecil di Indonesia mengelola lahan kurang dari 2 hektar dan memiliki akses yang sangat terbatas terhadap teknologi. Mereka harus menghadapi ketidakpastian kondisi tanah, serangan hama, cuaca yang makin sulit diprediksi, dan juga informasi pasar yang terbatas. Sementara, teknologi pertanian presisi yang tersedia itu masih sangat mahal dan juga rumit digunakan. Karena itu, dibutuhkan solusi yang murah, pasti, dan mudah dipahami. Lalu, budget penerima manfaat ini adalah ditujukan untuk para petani kecil di pedesaan seperti di Jawa, Sumatera, NTB, dan juga NTT. Termasuk mereka yang memiliki keterbatasan literasi digital dan juga akses internet. Bukan hanya individu, tetapi juga kelompok tani dan koperasi desa sebagai motor perubahan. Lalu, situasi saat ini menurut data menunjukkan bahwa 93% petani di Indonesia adalah petani kecil. Namun, produktivitas masih sangat rendah karena keputusan sering diambil berdasarkan feeling. Lalu kerugian akibat hama bisa mencapai 20 hingga 40% menurut Food and Agriculture Organization, dan perubahan cuaca yang membuat panen tidak stabil. Ditambah lagi, akses pasar terbatas menyebabkan harga jual sering tidak adil. Maka dari itu, kami ingin menghadirkan dampak sosial nyata bagi masyarakat pedesaan melalui teknologi. Di sisi teknis, kami melihat tantangan menarik yaitu pengembangan IoT, sensor, AI ringan, dan juga sistem offline. Inilah kesempatan memadukan ilmu teknik dengan kebutuhan nyata di lapangan. Jadi, apa yang melatar belakangi permasalahan alat kami? Yaitu adalah FarmBeats. Apa itu FarmBeats? FarmBeats adalah platform pertanian digital dari Microsoft yang menggabungkan sensor tanah, kamera atau drone, data cuaca, dan kecerdasan buatan untuk membantu petani mengambil keputusan presisi seperti kapan menyiram, memberi pupuk, atau mendeteksi masalah tanaman. Sistem ini memakai perangkat edge di lahan untuk mengumpulkan dan mengolah data awal, tetapi analisis lengkap, termasuk prediksi cuaca, penyimpanan besar, dan pemerataan AI. Tetapi membutuhkan koneksi internet dan cloud, sehingga FarmBeats tidak dapat bekerja sepenuhnya secara offline. Lalu, apa saja kelebihan dari FarmBeats ini? FarmBeats ini menggabungkan banyak teknologi dalam satu sistem, bisa bekerja dengan koneksi internet terbatas, mengurangi biaya pertanian, bisa digunakan di daerah pedesaan, dan cocok untuk pertanian skala besar. Lalu, apa saja kekurangannya? Kekurangannya adalah tidak sepenuhnya offline, harga implementasi cukup mahal, bergantung pada ekosistem Microsoft Azure, butuh teknisi atau pelatihan untuk memasang sistemnya, dan tidak selalu cocok untuk lahan sangat kecil atau pertanian tradisional. Solusi dari permasalahan FarmBeats oleh Microsoft adalah alat kami yang menggunakan sistem pertanian cerdas berbasis IoT dengan komunikasi LoRa, edge computing, dan analisis data lokal. Alat kami akan 100% offline, menggunakan LoRa, Mesh Network, HAI, Offline Weather Model. Lalu mata kuliah yang bisa diambil untuk LoRa dan jaringan mesh adalah teknik telekomunikasi, sinyal dan sistem dasar teknik digital, serta mikroprosesor dan mikrokontroller. Lalu untuk yang HAI adalah mengambil kecerdasan buatan, pengolahan sinyal digital, probabilitas dan statistika, metode numerik, dan dasar pemrograman. Alat kami juga akan murah menggunakan open source hardware, TinyML, dan sensor murah.
Mata kuliah untuk teknologi open source hardware adalah mikroprosesor dan mikrocontroller, dasar teknik digital, elektronika, pengukuran besar elektrik, dan dasar pemrograman. Lalu untuk teknologi TinyML mengambil mata kuliah kecerdasan buatan, pengolahan sinyal digital, mikroprosesor dan mikrocontroller, metode numerik, dan probabilitas statistika. Alat kami akan di-setup dengan mudah menggunakan Plug and Play IoT, Docker, dan Node-RED. Mata kuliah untuk teknologi Plug and Play IoT adalah mikroprosesor dan mikrocontroller, dasar teknik digital, teknik telekomunikasi, dasar pemrograman, serta sinyal dan sistem. Lalu untuk teknologi Docker adalah mengambil dasar pemrograman, kecerdasan buatan, dan pengolahan sinyal digital. Lalu untuk yang Node-RED adalah dasar pemrograman, sinyal dan sistem, mikroprosesor dan mikrocontroller, teknik telekomunikasi, dan kecerdasan buatan. Alat kami juga tidak bergantung pada cloud, menggunakan self-hosted IoT platform, local ML, dan local GB. Mata kuliah yang diambil adalah self-hosted IoT platform, dapat mengambil teknik telekomunikasi, sinyal dan sistem, dasar pemrograman, mikroprosesor dan mikrocontroller, dan pengukuran besaran elektrik. Lalu untuk yang teknologi local ML mengambil kecerdasan buatan, pengolahan sinyal digital, metode numerik, probabilitas dan statistika, dan mikroprosesor. Lalu untuk yang local database dapat mengambil dasar pemrograman, sinyal dan sistem, teknik telekomunikasi, mikroprosesor, dan mikrocontroller. Pada bagian ini, saya akan menerangkan atau menjelaskan gambaran umum dari solusi pertanian cerdas yang kami usulkan, meliputi dari konsep solusi, arsitektur sistem, lalu aspek inovasi, dan juga penilaian kelayakan. Yang pertama yaitu konsep solusi. Solusi yang kami usulkan adalah sistem pertanian cerdas berbasis IoT dan AI ringan yang dirancang khusus untuk petani kecil dengan fokus pada biaya rendah, pemakaian sederhana, konsumsi daya yang minimal, dan juga beroperasi sepenuhnya secara offline. Pertama ada sensor tanah dan cuaca yang digunakan untuk memantau kondisi lahan secara real time, lalu kamera AI untuk mendeteksi hama pada tahap awal, lalu informasi tersebut kemudian akan diproses secara lokal untuk menghasilkan rekomendasi keputusan seperti waktu penyiraman, pemupukan, atau tindakan pencegahan hama. Seluruh data akan ditampilkan melalui dashboard sederhana berbasis ikon dan juga warna, sehingga mudah dipahami meskipun pengguna ini memiliki literasi digital yang terbatas. Lalu arsitektur sistem. Sistem terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada sensor tanah dan sensor cuaca, yaitu untuk mengukur kelembapan, suhu, intensitas cahaya, dan juga kondisi lingkungan. Lalu yang kedua ada MCU low power berbasis ESP32 sebagai otak utama untuk mengumpulkan dan juga mengelola data. Lalu yang ketiga ada modul komunikasi LoRa untuk mengirimkan data dengan jarak jauhnya yaitu sekitar 1-5 km tanpa internet. Lalu keempat ada gateway desa sebagai pusat penyimpanan data dan pengelolaan tambahan. Lalu ada dashboard berbasis handphone sebagai antarmuka pengguna. Lalu modul kamera berbasis AI ringan untuk mendeteksi hama berbasis TinyML. Lalu yang terakhir ada catu daya surya atau solar power unit, ini sebagai sumber energi mandiri. Nah, semua komponen ini saling berhubungan melalui jaringan komunikasi lokal. Data dikirim dari sensor ke gateway melalui LoRa, lalu dianalisis secara lokal oleh edge computing. Kemudian hasilnya ditampilkan kepada petani melalui dashboard. Lalu aspek inovasi, solusi kami memiliki beberapa keunggulan unik, yaitu yang pertama 100% offline tanpa ketergantungan cloud dan juga internet. Lalu yang kedua menggunakan edge AI ringan sehingga analisis dapat dilakukan langsung di perangkat murah. Lalu yang ketiga antarmuka super sederhana berbasis icon, bukan sebuah kayak teks panjang begitu. Lalu yang keempat,
modular dan perkembangannya ini bertahap, sehingga petani dapat memulai dari satu unit sensor. Lalu yang terakhir ini sangat hemat daya karena ini menggunakan panel surya mini untuk lokasi yang terpencil. Inovasi utamanya adalah menggabungkan teknologi modern seperti IoT, LoRa, AI, dan juga energi surya ke dalam bentuk yang terjangkau dan mudah digunakan menyesuaikan realitas petani kecil di Indonesia. Lalu untuk penilaian kelayakan, solusi ini sangat mungkin diwujudkan karena komponen tersedia luas dan juga murah. Lalu teknologi IoT dan AI ringan saat ini sudah stabil dan terbukti dapat berjalan pada mikroprosesor low power. Lalu model implementasi bertahap memungkinkan pengembangan mulai dari skala kecil tanpa resiko yang tinggi. Lalu sistem tidak memerlukan infrastruktur mahal sehingga cocok untuk daerah pedesaan. Tantangan utama yang mungkin muncul adalah waktu pengujian lapangan yang panjang dan juga proses adaptasi pengguna. Namun, keduanya ini dapat diatasi melalui pelatihan komunitas dan juga literasi desain berbasis umpan balik dari petani. Pada bagian ini ada 3 aspek utama yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah hardware dan juga sensor, lalu software dan juga AI, lalu komunikasi data. Mungkin yang terakhir akan saya berikan tambahan, yaitu manajemen daya. Yang pertama adalah komponen hardware dan juga sensornya. Sistem menggunakan perangkat murah namun efektif, seperti sensor tanah kapasitif untuk membaca kelembapan tanah, sensor DHT22 untuk mengukur suhu dan juga kelembapan udara, lalu sensor BH1750 untuk mengukur intensitas cahaya, microcontroller ESP32 untuk mengolah data dari sensor, modul kamera ESP32 Cam untuk pengenalan hama berbasis AI ringan, lalu ada modul komunikasi LoRa SX1276 untuk mengirimkan data dengan jarak jauh, lalu gateway berbasis ESP32 plus LoRa sebagai pusat data lokal di desa. Nah, semua data dari sensor ini akan dikumpulkan melalui LoRa, lalu diteruskan ke dashboard agar petani ini dapat melihat kondisi lahan secara real time. Lalu yang kedua adalah software dan juga AI. Pemrosesan data dilakukan langsung di perangkat. Jadi, sistem ini bisa berjalan tanpa internet. Yaitu pertama, data akan dianalisis untuk memberikan rekomendasi tindakan. Lalu kedua adalah model AI ringan yang digunakan untuk mendeteksi hama. Lalu dashboard sederhana berbasis icon dan juga warna agar saat digunakan itu mudah dipahami. Lalu sistem ini itu tidak memerlukan code dan tetap bekerja di lokasi lokal atau di lokasi terpencil maksudnya. Lalu untuk komunikasi data, pada bagian komunikasi ini menjadi kunci agar perangkat ini bisa saling terhubung tanpa internet. Yaitu yang pertama, sistem menggunakan LoRa atau long range dengan frekuensi rendah, lalu jaraknya itu mungkin sekitar 1-5 km. Lalu setiap node sensor akan mengirimkan paket data kecil berisi mungkin pertama ID sensor, waktu pembacaan, dan juga nilai sensor seperti kelembapan tanah, suhu, cahaya, dan juga status baterai. Lalu topologinya akan menggunakan star network dengan semua node ini mengirimkan data ke gateway desa. Lalu gateway ESP32 LoRa akan menerima data dan menyimpannya di database lokal. Lalu ini dashboardnya dapat diakses melalui WiFi hotspot lokal dari gateway atau display e-paper bila tanpa smartphone. Lalu
keunggulan dari sistem komunikasi ini yaitu yang pertama, tidak menggunakan internet sama sekali, lalu akan hemat energi dan tahan interferensi, lalu dapat diperluas menjadi jaringan komunitas antar petani dalam satu desa. Lalu yang terakhir, manajemen daya. Nah, sistem ini dirancang hemat daya dan juga mandiri energi. Karena pertama kita menggunakan panel surya, lalu yang kedua ada baterai sebagai penyimpan utama, dan juga solar charge controller mini. Untuk efisiensi daya dicapai dengan ESP32 menjalankan mode deep sleep atau aktif hanya saat mengambil dan juga mengirimkan data. Lalu kamera hanya akan menyala saat interval tertentu. Lalu LoRa ini akan mengirimkan data singkat dan juga kayak terjadwal begitu. Dengan konfigurasi ini sistem dapat bekerja mungkin sekitar berbulan-bulan tanpa perawatan yang berat. Selanjutnya yaitu estimasi biaya. Dalam alat yang dirancang oleh kami, estimasi biayanya yaitu sekitar 685.000 dengan rincian seperti pada tabel. Selanjutnya yaitu dalam skalabilitas, sistem dapat dimulai dari pilot 1-3 petak, lalu diperluas modul demi modul. Arsitektur IoT yang modular juga memudahkan untuk menambahkan sensor baru tanpa mengganti sistem atau tanpa membongkar sistem. Penggunaan komunikasi lokal seperti LoRa dan Bluetooth Mesh juga membuat jaringan bisa diperluas ke banyak petani dalam satu desa. Nah, platform juga dapat tumbuh menjadi komunitas berbagi data mikroklimat antar petani untuk membuat prediksi cuaca lebih akurat. Dalam pemeliharaan, sensor ini dibuat plug and place. Jika rusak, dapat diganti atau diperbaiki tanpa membongkar sistem. Nah, untuk perawatannya itu ringan, bisa dilakukan oleh petani dengan panduan visual yang sederhana. Terus untuk komponen bebas kalibrasi berat sehingga tidak diperlukan teknisi khusus untuk memperbaiki atau untuk pemeliharaannya lebih lanjut. Unit kontrol juga memakai casing tahan hujan dan debu. Untuk pembaruan data atau firmware dilakukan melalui offline update seperti SD card atau Bluetooth sehingga tidak bergantung pada internet. Faktor budaya dan sosial juga. Yang pertama, antarmuka dirancang tanpa banyak teks sehingga memudahkan dan ramah bagi petani yang tidak memiliki literasi teknis atau yang memiliki literasi teknis terbatas. Sistem tidak menghentikan metode tradisional, melainkan melengkapi pengalaman petani. Pelatihan komunitas juga diperlukan agar semua petani nyaman menggunakan alat tersebut. Dan yang terakhir, perlu memastikan teknologi tersebut tidak menciptakan ketergantungan penuh pada vendor, melainkan petani tetap memiliki kendali. Baik, saya Ataila Yumnah Rahab akan membahas slide 10 dan 11 yang dimulai dari pertimbangan implementasi. Penerapan sistem pertanian cerdas berbasis IoT dan AI pada petani kecil memerlukan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di pedesaan. Keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kemudahan penggunaan, biaya, dan kesiapan penggunaan akhir. Oleh karena itu, beberapa faktor strategis perlu diperhatikan agar sistem dapat diterima, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan produktivitas pertanian. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketersediaan operasi tanpa internet. Sistem harus dapat berjalan sepenuhnya offline karena sebagian besar lahan pertanian tidak memiliki akses jaringan stabil. Kedua, ketahanan perangkat lapangan, sensor,
kamera, dan mikrokontroler harus tahan cuaca, air, dan debu agar tidak memerlukan perawatan yang sering. Ketiga, biaya investasi dan pemeliharaan rendah. Komponen harus murah dan dapat dipasang bertahap agar sesuai dengan kemampuan finansial petani kecil. Keempat, user interface sangat mudah. Tampilan sistem harus menggunakan ikon dan warna, bukan teks rumit untuk mengakomodasi keterbatasan literasi digital. Baik, roadmap pembelajaran. Nah, roadmap pembelajaran dirancang untuk memastikan setiap anggota tim menguasai kemampuan secara bertahap, mulai dari keterampilan teknis hingga implementasi sistem pertanian cerdas berbasis IoT dan AI. Setiap tahap membawa kompetensi baru yang menjadi fondasi dasar untuk semua tahap berikutnya, sehingga solusi yang dikembangkan tidak hanya berfungsi saja, tetapi juga stabil, efisien, dan layak diterapkan. Nah, berikut ialah tahapan penguasaan kompetensi untuk membangun sistem pertanian cerdas. Yang pertama, pemahaman fundamental. Fokus pada elektronika dasar, sensor, mikroprosesor, dan pemrograman dasar. Tahap ini membangun kemampuan untuk membaca data sensor dan mengendalikan perangkat secara mandiri. Kedua, penerapan IoT dan komunikasi data. Mengembangkan komunikasi antar perangkat menggunakan LoRa dan sistem mesh untuk mengirim data jarak jauh tanpa internet. Pada tahap ini, peserta memulai memahami arsitektur data pertanian digital. Yang ketiga, pengembangan kecerdasan buatan ringan. Masukkan teknik TinyML dan Edge AI untuk membuat model pendeteksi hama serta prediksi cuaca berbasis data lahan. Tahap ini meningkatkan kemampuan analitik agar sistem tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga menghasilkan rekomendasi. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian. Kenalkan, nama saya Gabriela Kristi Septiani. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai roadmap pembelajaran, di mana yang pertama ada integrasi dashboard dan automasi sistem, di mana di sini itu menggabungkan semua komponen menjadi satu ekosistem menggunakan teknologi Docker, menggabungkan semua sensor, gateway LoRa, dan modul kamera ke dalam satu ekosistem IoT self-host, dan menggunakan Docker dan Node-RED untuk mengatur alur data, visualisasi real-time, serta aturan otomasi sederhana seperti notifikasi, rekomendasi penyiraman, atau pemupukan. Lalu merancang dashboard yang ramah petani dengan ikon dan warna yang mudah dipahami di smartphone atau layar bersama di balai desa. Lalu setelah itu ada melakukan uji lapangan dan peningkatan berkelanjutan, di mana di sini melakukan uji coba langsung di lahan petani kecil dengan variasi jenis tanah dan kondisi cuaca. Lalu yang kedua, melakukan kalibrasi sensor, memperbaiki tampilan UI, dan mengoptimalkan konsumsi daya berdasarkan hasil uji dan temuan di lapangan. Lalu yang ketiga, mengumpulkan umpan balik petani untuk menyempurnakan fitur, lalu melakukan pembaruan sistem secara berkala agar solusi tetap relevan dan andal. Selanjutnya ada kesimpulan dan solusinya. Yang pertama, ada solusi. Sistem yang diusulkan adalah pertanian cerdas berbasis IoT dan Edge AI yang 100% offline, hemat energi, dan terjangkau untuk petani kecil. Lalu ada kombinasi sensor tanah dan cuaca, komunikasi LoRa jarak jauh, serta dashboard sederhana yang membantu petani untuk mengambil keputusan berbasis data, bukan hanya feeling. Lalu ada desain modular dan pemanfaatan teknologi open source yang memudahkan perawatan, pengembangan fitur baru, dan replikasi di desa lain. Untuk kedepannya, dapat diselesaikan prototipe lengkap seperti ada sensornya, gateway, dashboard, dan modul AI-nya. Lalu mengujinya pada beberapa petak lahan sebagai proyek percontohan. Lalu disusunlah panduan penggunaan berbasis gambar atau ikon dan program pelatihan singkat untuk petani agar mereka dapat mengerti mengenai pemakaian alat dan mendampingnya pada saat proses di lapangan. Lalu yang terakhir, membangun kerjasama dengan kelompok tani, koperasi desa, dan kampus atau instansi terkait untuk mendukung pendanaan, pemeliharaan, dan pengembangan jangka panjang.
Baik, sekian terima kasih. Berikut adalah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Semoga apapun yang kami jelaskan dapat bermanfaat dan dapat mudah dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.